Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Muhammad Fathur Rahman, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara instinktif, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Saya adalah wali kelas 10 APHP. Saya baru saja mendapat laporan dari ketua kelas bahwa ada terjadi keributan di kelas pada saat pembelajaran matematika, yang mana guru matematika tersebut dalam keadaan sakit, sehingga harus meninggalkan tugas kepada siswa kelas 10 APHP untuk dikerjakan pada jam mata pelajaran matematika. Pada saat waktu mengerjakan tugas, Said terlihat tidak mengerjakan dan hanya terlihat bersantai-santai saja. Setelah Aura selesai mengerjakan tugasnya, Said memaksa untuk mencontek hasil pekerjaan Aura. Aura tidak menerima pekerjaannya dicontek oleh Said karena Aura sudah bersusah payah mengerjakan soal, tetapi Said hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Sehingga Aura pun marah dan tidak dapat menahan emosinya. Aura pun bertengkar dengan Said. Waalaikumsalam. Selamat duduk. Rasain apa kabar? Baik. Ya, saya panggil kalian ke sini. Tadi saya ada laporan dari ketua kelas kalau kalian sedang bertengkar. Iya Pak. Habisnya saya kesel Pak. Kamu kesal kenapa? Coba ceritakan apa Jadi ceritanya. Tadi saat pelajaran matematika, Ibu Sandi memberikan kami tugas untuk dikerjakan. Pada saat mengerjakan tugas, saya terlihat tidak mengerjakan, hanya bersantai-santai saja. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Ibu Sandi, saya memaksa saya untuk memberikan hasil pekerjaan saya. Dan bukan hanya tugas saja Pak, tetapi PR saya juga dicontek. Benar begitu Said? Benar Pak. Kalau begitu, menurut Said, kira-kira wajar tidak kalau seandainya Aura marah sama Said? Wajar Pak. Wajar. Kemudian, apa yang Aura lakukan ketika marah pada Said? Saya marah-marah kepada Said Pak, lalu tanpa saya sadari saya sampai mengejar kunci. Tapi kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, masa saya harus diam aja kalau misalnya si Said mencontek pekerjaan saya? Kan saya udah susah payah mengerjakan tugas sendiri misalnya. Gitu. Sekarang saya tanya, sekarang kamu alasannya kenapa jadi harus mencontek kerjaannya Aura? Saya tidak mengerti Pak tentang materi dari pembelajaran, sehingga saya tidak bisa mengerjakan tugasnya yang diberikan.
Setelah mendengar dari cerita kalian berdua, artinya suatu hal yang wajar kan Said, Ya, jika Aura marah dan tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. iya Pak. Oke, saya sangat menghargai tindakan Aura yang sampai tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Misalnya mungkin sampai memukul Said di kelas, anaknya kan tidak bagus. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan Aura yang menggebrak meja dan tindakan Said yang mencontek, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah, menurut kamu, Aura, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai antar teman, Pak. Saling menghargai antar teman. Nah, sekarang kalau menurut kamu Said, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kejujuran Pak. Kejujuran. Nah, sekarang menurut kalian berdua, saling menghargai antar teman dan kejujuran itu penting atau tidak? Penting Pak. Penting. Nah, kalau menurut kalian itu penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan jika sedang marah dan tidak mengerti dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Harus lebih bersabar, Pak. Bertanya kepada guru tentang materi yang belum dia mengertikan Pak. Oke, baik. Artinya setelah kalian tahu sudah apa yang bisa dilakukan, kalian berdua bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Bersedia. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas. Saya harus lebih aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Bertanya kepada guru jika ada yang materi yang belum saya mengertikan Pak. Oke, tepat sekali tindakan kalian berdua. Nah, sekarang artinya masalahnya sudah selesai ya. Ya, silakan bersalaman. Oke, baik. Tetap semangat. Oke, baik, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya. Kasus 2. Saya adalah guru mata pelajaran PJOK. Saya melaksanakan pembelajaran PJOK di kelas 10 APHP. Pada saat melakukan absensi kehadiran siswa, saya melihat ada 2 baris kursi yang kosong. Kursi dari siswa atas nama Susi dan Yanti. Mereka berdua terlambat masuk ke kelas karena lapar, tidak sempat sarapan sehingga jajan di kantin dengan mengindahkan jadwal pelajaran yang telah dimulai. Sedangkan waktu istirahat belum berlangsung. Karena kejadian tersebut, saya meminta mereka berdua untuk bertemu di ruangan saya pada jam istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Sekarang, Susiyanti, coba ceritakan dengan jelas kenapa kalian dari ke kantin sampai kalian terlambat masuk pada saat jam pelajaran saya. Karena saya lapar, Pak. Belum sarapan. Tadi pagi sebelum bel masuk, saya mengajak Janti untuk ke kantin. Oh, benar yang Yanti? Benar, Pak. Oke, baiklah. Artinya Bapak di sini bukan ingin menyalahkan kalian, ya. Saya hanya ingin mencari penyelesaian pada permasalahan ini agar kedepannya permasalahan seperti ini tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Ya, saya paham kalian itu ke kantin karena lapar dan belum makan. Ya, tapi saya juga yakin kalau kalian sadar bahwa waktu kalian ke kantin itu bukan pada waktu yang telah ditentukan. Ya, Pak. Kami mohon maaf. Baik, sekarang menurut kalian berdua, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar atas yang kalian perbuat? Disiplin waktu, Pak. Menghargai orang lain. Disiplin waktu dan menghargai orang lain. Saya senang mendengarnya. Sekarang menurut kalian berdua, disiplin waktu dan menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting, Pak.
Oke, jika itu penting, mari kita selalu bersama-sama untuk mematuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Artinya keyakinan kelas itu bukan hanya saya yang membuat, tapi kalian juga kan. Nah, kita artinya melakukan suatu diskusi yang akhirnya keluarlah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan pergi ke kantin hanya di waktu istirahat, Pak. Segera masuk kelas jika bertanda masuk kelas berbunyi. Oke, baiklah. Jika kalian sudah menyadari atas kesalahan yang telah kalian lakukan, saya senang itu. Nah, tetap semangat ya. Ya, Pak. Jadi silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih.